Pernah lihat orang tertawa saat dimarahi, saat sidang, atau di momen yang jelas-jelas tidak lucu? Reaksi ini sering dianggap aneh, tidak sopan, bahkan tidak punya empati. Padahal, tertawa di situasi tegang bukan tanda meremehkan keadaan. Justru sebaliknya, itu adalah reaksi otomatis otak saat berada di bawah tekanan tinggi. Pertanyaannya, kenapa tubuh memilih tertawa, bukan menangis atau diam? Apa fungsi tawa ketika rasa takut, cemas, atau stres sedang memuncak? Tertawa dalam situasi tegang adalah mekanisme pertahanan psikologis. Otak manusia dirancang untuk meredakan tekanan secepat mungkin. Saat stres meningkat, sistem saraf mencari jalan keluar agar emosi tidak meledak. Salah satu jalurnya adalah tawa. Tawa membantu menurunkan ketegangan otot, memperlambat respons stres, dan memberi sinyal bahwa tubuh masih aman. Jadi, tawa bukan respons sadar, melainkan refleks emosional untuk bertahan dari tekanan mental. Secara biologis, tawa memicu pelepasan endorfin, hormon pereda stres, dan nyeri. Endorfin membuat tubuh terasa lebih ringan meski situasinya berat. Inilah alasan orang bisa tertawa saat gugup, ketakutan, atau terpojok. Otak secara tidak langsung berkata, kita butuh jeda dari tekanan ini. Dalam kondisi ekstrim, tertawa menjadi katup pengaman agar emosi negatif tidak mengambil alih sepenuhnya. Ada juga konsep yang disebut nervous laughter. Ini terjadi ketika emosi yang bertabrakan muncul bersamaan, seperti takut tapi ingin terlihat tenang, atau cemas tapi harus tetap berfungsi normal. Karena otak bingung mengekspresikan emosi mana yang paling tepat, respons yang keluar justru tawa. Bukan karena lucu, tapi karena sistem emosi sedang overload dan memilih jalan yang paling cepat untuk menurunkan intensitasnya. Dalam konteks sosial, tertawa juga berfungsi sebagai sinyal. Tawa bisa menjadi tanda saya tidak mengancam atau saya ingin meredakan suasana. Di situasi tegang, tertawa secara tidak sadar digunakan untuk mencairkan atmosfer dan menghindari konflik lebih besar. Ini adalah warisan evolusi, di mana manusia perlu menunjukkan niat damai agar diterima oleh kelompok dan terhindar dari bahaya sosial. Namun, masalah muncul karena tidak semua orang memahami makna di balik tawa ini. Di mata orang lain, tertawa bisa terlihat tidak sensitif, meremehkan, atau tidak serius. Padahal, bagi pelakunya, itu justru tanda tekanan yang sangat tinggi. Semakin tidak pantas situasinya, seringkali semakin besar stres yang dirasakan, dan semakin kuat dorongan untuk tertawa sebagai pelarian. Menariknya, orang yang sering tertawa di situasi tegang biasanya adalah mereka yang terbiasa menahan emosi. Karena jarang mengekspresikan rasa takut, marah, atau sedih secara terbuka, emosi itu mencari jalan keluar lain. Tawa menjadi bentuk ekspresi yang lebih aman secara sosial dibanding menangis atau meledak secara emosional. Ini juga menjelaskan kenapa sebagian orang tertawa saat mendengar kabar buruk atau saat berada di momen serius. Otak mereka sedang mencoba mengendalikan rasa kehilangan kendali. Tertawa memberi ilusi kontrol meski sesaat. Setelah tekanan mereda, barulah emosi sebenarnya muncul, entah itu sedih, takut, atau lelah secara mental. Penting dipahami, tertawa di situasi tegang bukan sesuatu yang harus dipermalukan. Justru itu sinyal bahwa seseorang sedang kewalahan secara emosional. Alih-alih menghakimi, memahami konteks psikologisnya bisa membantu kita lebih empatik. Setiap orang punya cara berbeda untuk bertahan di bawah tekanan. Dan tawa adalah salah satu cara paling umum, meski sering disalahartikan. Jadi, tertawa di situasi tegang bukan karena tidak peduli, tapi karena otak sedang berjuang menjaga kewarasan. Di balik tawa itu, seringkali ada kecemasan, ketakutan, atau tekanan yang tidak terlihat. Mungkin, lain kali saat melihat orang tertawa di momen yang salah, yang perlu kita tanyakan bukan kenapa dia ketawa, tapi seberapa berat tekanan yang sedang dihadapi.